Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Dari awal katakan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Lagi katakan, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Shalom saudara, senang rasanya bisa kembali berjumpa di acara The Bread of Life, saat teduh setiap hari bersama dengan saya. Hari ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah The Resting Place. The Resting Place, tempat yang penuh dengan istirahat. Markus pasal 6 ayat 31. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pada murid-murid, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga mereka makan pun tidak sempat. Saudara, dari segala kesibukan termasuk pelayanan loh saudara ya. Jangan anggap pelayanan happy-happy terus gitu ya, seolah kalau pelayanan fisiknya baik-baik terus. Enggak, kita perlu mengerti. Lihat, Yesus banyak masuk dalam pelayanan, tetapi Yesus pun paham betul bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk punya the resting place, ya, tempat untuk punya yang namanya penuh dengan istirahat, tempat yang sunyi, tempat di mana kita beristirahat sekalipun hanya seketika. Di manakah tempat yang terbaik itu, saudara? Di kaki Yesus, di dalam hadirat Tuhan. Saudara, tubuh kita perlu istirahat, betul, perlu tidur. Tetapi ingat, roh kita pun perlu istirahat. Maka dari itu, saudara, kita nggak pernah tahu kapan tiba-tiba masalah datang. Kapan tiba-tiba membuat masalah waktu datang, membuat emosi kita, energi kita terkuras. Kita perlu energi ekstra yang kita selalu punya, kita selalu simpan. Saudara, kita udah ngerti lah soal energi ya. Kalau kita punya handphone, kita mau pergi keluar rumah, kita pasti cek dulu baterainya cukup nggak kira-kira. Dan kita mulai periksa, apa jadwal kita hari ini. Kalau kita nanti pulang ke rumah atau nanti baru bisa dapat tempat untuk nge-charge handphone kita udah prediksi itu semua. Atau bahkan kalau sampai kita malam, kita bawa baterai, power bank begitu ya. Atau kita bawa chargernya. Atau mungkin di handphone sekarang kan canggih sudah, ada yang namanya power saving. Kita mulai jalankan power saving kita. Di save powernya, supaya apa? Supaya cukup, supaya tidak terkuras, supaya tidak mati. Saudara, sama dengan roh kita. Kalau roh ini terus pelayanan tapi nggak diisi, ini lama-lama rohnya kering. Kering dibiarin, mati saudara. Secara fisik masih bisa pelayanan, tetapi udah nggak ada yang dibagikan. Nilai-nilai hidupnya sudah tidak ada. Hal-hal yang bisa mengubah orang itu sudah nggak ada. Cuman tinggal cuap-cuapnya saudara.
Perkataan tanpa kuasa, tong kosong nyaring bunyi. Hati-hati saudara ya. Nah maka dari itu, jadikanlah hadirat Tuhan adalah tempat di mana kita beristirahat. Satu kali saya pernah pergi ke satu kafe yang baru dibuka di kota Bandung, di zaman sebelum pandemi ya. Tempat ngopi, tempat nongkrong, ada sofanya enak, ambience-nya juga kafe banget gitu ya. Terus ada wifi-nya, itu yang dicari saudara ya. Wifi-nya juga kenceng gitu. Saya memperhatikan pada sore itu, saya datang ke sana, kafenya cukup penuh. Dan banyak orang menikmati suasana kafe itu, mereka nongkrong, santai, mereka happy, ketawa-ketiwi. Tetapi waktu itu saya sedang terburu-buru. Sehingga saya tidak bisa menikmati. Sekalipun saya melihat sekeliling saya, semua mereka menikmati. Saya nggak bisa. Bukan karena tempatnya nggak nyaman, bukan. Bukan karena makanannya nggak enak, bukan. Bukan karena nggak ada wifi, bukan. Semua fasilitas yang terbaik ada di sana. Kenapa saya nggak nyaman? Karena saya tidak men-set diri saya, tidak setting diri saya untuk saya ada dalam mode nongkrong. Saudara, kalau kita pengen ada duduk di kaki Tuhan Yesus, dalam hadirat Tuhan baca firman, supaya kita bisa menikmati gimana? Kita harus men-set diri kita, setting diri kita, mempersiapkan diri kita bahwa kita memang mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau enggak, kita nggak akan betah. Maka dari itu kita harus memberi waktu lebih panjang. Supaya dalam waktu yang lebih panjang pagi hari misalkan. Kalau kita udah tahu jam 5 udah mulai harus mandi dan sebagainya. Berarti kita nggak bisa bangun jam 5. Kita harus bangun setengah 5. Supaya kita punya setengah jam minimal. Untuk kita bisa cari Tuhan. Set diri kita dari malam. Jangan sebangunnya, saudara. Kalau sebangunnya pasti kita nggak akan pernah betah. Kita nggak akan pernah dapat the resting place. Ingat ilustrasi tadi, saudara ya. Tempat saya ketemu orang-orang. Di mana orang lain bisa rest di sana. Nikmat gitu ya. Sambil ada yang cuma sendirian megang laptopnya, searching, browsing, I don't know. Tetapi very enjoy. Saya nggak enjoy. Why? Karena memang saya tidak men-set diri saya untuk nongkrong. Saya buru-buru. Saya ada janji lagi. Paham saudara ya? Mari kita set diri kita. Kalau memang kita mau mendapatkan the resting place. Tuhan pun rindu memberikan kita the resting place itu. Mari datang sama Tuhan. Maka firman bilang, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ayo kita datang sama Tuhan. Set diri kita bahwa kita memang mau cari Tuhan. Sehingga kita bisa berlama-lama di sana. Enjoy the moment with God. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar kami the resting place. Itu kami butuhkan. Energi untuk mengisi energi yang terkuras kami perlu Engkau Tuhan. Tuhan tolong berikan kami hikmat pewahyuan-Mu. Untuk bagaimana kami manage waktu dalam kehidupan kami ini. Supaya kami betul-betul selalu bisa dalam kehidupan yang seimbang. Dalam kehidupan rohani yang baik. Kami bisa menikmati the resting place bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap mereka yang mendengarkan. Segala aktivitas mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.